Nggak apa-apa, nanti kan. Oke, kita lanjut lagi. Oke, pembagian kelompoknya, kelompok satu itu topik 7, paham ya? Oke, kelompok satu topik 7, kelompok 2 topik 8, dan seterusnya. Sesuai sisa topik, 7 kelompok untuk sisa 7 topik. Oke, paham? Kalau sudah, dari 7 ini, besok 3 kelompok langsung presentasi. Ya, karena sekarang ternyata sudah pertemuan ke-10. Sekarang sudah pertemuan ke-10. Oke. Artinya kita masih punya sisa 6, kita pakai 2, masih 4. Nah, 4 ini teman-teman nanti turun ke lapangan nih. Pertemuan 11-12 presentasi, 13-14, 15 itu kalian pakai ya untuk apa namanya? Kalian pakai untuk turun ke lapangan observasi praktek pengelolaan pelanggan yang ada di unit bisnis di Kota Kupang, yang pernah ikut sistem informasi manajemen mata kuliah dengan Ibu pernah observasi sistem informasi ya yang ada di unit usaha di Kota Kupang. Nah, seru kan? Kalian jadi tahu ada beberapa yang welcome gitu ya. Kalian belajar banyak dari situ. Dan presentasinya sangat singkat saja, 5 menit sampai 10 menit kurang lah, 7 menit lah. Nanti langsung 7 kelompok itu di pertemuan ke-16 sekaligus sebagai UAS. Tadi UASnya adalah mengumpulkan makalah proyek praktek CRM di unit bisnis di Kota Kupang. Nanti milih unit bisnisnya. Nanti mungkin Ibu bisa rekomendasikan apa nama unit bisnisnya, mana yang mereka welcome. Silakan di survei dulu, jangan langsung masukkan surat ya, ketemu dulu izin. Tuh ya, nanti kan Ibu jelaskan toh di pertemuan berapa? 11 pertemuan 12 setelah presentasi semua selesai, di akhir presentasi kita ada briefing tuh ya, kita ada briefing untuk ke turun lapangan begitu ya. Mudah-mudahan bisa cepat suratnya tuh ya, cari yang memang mudah saja. Kalau memang susah tidak ada izin atau orang nggak welcome, tinggal gitu cari yang mereka welcome dengan anak-anak kuliah yang mau dibantu difasilitasi belajar praktek melihat kenyataan tentang ilmu manajemen itu ya. Paham ya? Jadi kita UASnya adalah mempresentasikan hasil observasi praktek dari CRM di unit bisnis di Kota Kupang dan berkelompok. Nanti kita cek kontribusi kelompok anggotanya, kerjanya apa, ngapain. Nanti saya tanya satu-satu gitu ya. Langsung di pertemuan 16 kita langsung 7 kelompok presentasi 7 menit, tahu ngapain aja gitu ya di praktek di makalahnya dikumpulkan dijelaskan siapa yang ngerjain bab berapa itu harus ada tuh ya, ketuanya siapa, yang nggak datang siapa, yang nggak ikut partisipasi siapa, harus jelas, harus clear supaya adil dan merata. Nanti ketua kelompoknya yang saya wawancarain begitu, dan juga kita cek satu-satu. Oke, jadi semuanya harus kompak sejak dini gitu ya, supaya kalian punya kerja tim yang bagus, etos kerja tim yang kuat. Ya, anak manajemen harus kuat kerja timnya. Oke, paham? Nah, sekarang sudah clear. Minggu depan pertemuan ke-11 yang presentasi adalah kelompok 7, 8, 9. Mengelola investor dan hubungan karyawan. Nomor 8, kelompok 8 tentang ini investor ya. Ibu jelaskan garis besar dari topik ya. Lihat di layar, silakan perhatikan di layar ini bahas apa sih Bu, daripada nanti saya bahas bingung. Untuk buku sudah dijelaskan Ibu Yosefina, ada 3 buku ya. Sudah dapat semua, sudah share belum? Kalau belum bilang loh. Kalau sudah bilang, kalau belum juga bilang. Yang sudah yang mana? Karena ini semua ada di buku. Kalau mau cari jurnal Bu, artikel jurnal itu Bu, tentang ini Bu. Nanti kan di artikel itu ada pengertian, teori ahli, ada studi kasusnya. Boleh, silakan. Tidak harus dari ini, tapi yang utama memang ini, itu ya, dari Bate dan dari Siswati. Ini ya, buku 2024.
dan buku dari Elsevier bahasa Inggris 2009. Ada 2 atau 3. Nah, ini Ibu ada PDF-nya semua. Silakan dicek kembali. Mohon nanti Sania cross check kalau anak-anak misal teman-teman, Ibu ternyata belum di-share, Bu sudah gitu. Ibu di info tuh ya. Atau mau cari pakai jurnal juga boleh, silakan saja. Mau jurnal Indonesia juga boleh. Cari di bagian part landasan teori tentang pengertian topik Anda, lalu faktornya mempengaruhi apa tuh ada di jurnal tuh ada semua. Ya, tapi yang bagus ya jurnalnya itu yang oke. Kalau yang tidak bagus nanti susah teman-teman belajar ya. Nah, kurang lebih begitu. Nanti teman-teman besok minggu depan sudah langsung presentasi 6, 7, 8. Mengelola 7, 8, 9. Untuk pertemuan 7 tentang investor gitu ya. Apa hubungannya investor dengan CRM? Nah, investor ini kan dia penanam modal ya, teman-teman, menanamkan modalnya di perusahaan. Nah, otomatis modal itu kan untuk digunakan produksi atau biaya produksi, lalu akhirnya jadi barang jadi yang dijual kepada konsumen. Nah, kalau sudah seperti ini, itu ada kaitannya dengan output ya. Investor ini sebagai input. Kalau misalnya konsumennya itu sudah loyal, konsumennya sudah cocok sesuai dengan produk, suatu saat kita macet dengan investor gitu ya. Bahan baku tidak bisa kualitasnya sebagus sebelumnya. Padahal investor yang sama, oh bisa problem. Contoh paling kecil kalau di Jawa itu adalah jualan rokok teman-temannya, rokok kretek deh gitu ya, gadis kretek ya. Kretek di sana itu perempuan juga rokok ya. Bahkan ibu-ibu di sana yang ini yang mencicipi rokok sebelum dijual ya, yang mbah-mbah. Nah, di gunung-gunung gitu dia bikin bikin rokok ya kretek. Nah, di sini investor atau penanam modal atau yang memberikan bahan baku gitu ya, memasok bahan baku gitu atau supplier, investor dan supplier, ini harus dijaga hubungannya. Jangan sampai karena kita berselisih paham atau ada suatu bencana atau keterlangkaan atau menurun kualitas dari bahan baku itu nanti konsumen terdampak gitu ya. Kan ada ya kita tiba-tiba beli barang udah suka nih, tapi kok tidak cocok lama-lama karena rasanya udah beda kualitasnya. Misalnya aja beli ciki ya, momogi gitu ya. Beli momogi sekarang udah semakin mengecil aja ya, menciut, beng-beng juga makin menciut gitu ya. Kalau rokok itu memang yang paling ketat ya, quality controlnya itu paling ketat dari era ke era, itu tidak boleh berubah. Kalau sampai berubah itu waduh pusing banget. Jadi produsen atau memproduksi rokok itu luar biasa, persaingannya berat sekali teman-teman. Untuk menjaga investor ini berat. Ya karena di sini ada ya pabrik rokok ya, kurang tahu ya, mungkin Shopee kali ya. Pokoknya yang mereka jaga betul-betul dari generasi ke generasi, ini nanti bisa dicari untuk prakteknya seperti apa sih. Karena ada hubungannya investor, supplier bahan baku, dan karyawan yang bekerja dengan hasil produksi yang berkualitas, akhirnya konsumen itu loyal, itu ada hubungannya. Sehingga CRM ini bekerja di tengah-tengah untuk merekatkan para konsumen yang setia-setia ini tentang produk yang bagus gitu loh. Jadi brand mereka tetap terjaga. Nah, kurang lebih begitu ya hubungannya ya. Jadi kenapa harus dikelola? Karena ada kaitan dengan quality control dari produk. Karena kan konsumennya udah keluar uang banyak, nggak mau sia-sia ya. Uangnya harus dapat sesuai yang mereka inginkan standarnya. Oke, begitu kira-kira nomor 7. Jadi tolong dicari teori siapa ini yang terkait dengan investor dan hubungan karyawan dengan CRM itu apa kaitannya. Di situ titiknya. Paham ya? Ya, nanti tolong dibuatkan slide seperti pengertian, ya, lalu faktor pendukung, investor, menjaga hubungan investor agar pelanggan itu bisa loyal, itu apa kaitannya, lalu bagaimana menjaganya, ada solusi apa, kendalanya apa, gitu ya, hubungan karyawan yang baik itu yang bagaimana, cara membuatnya seperti apa, hubungan yang baik, itu harus ada beberapa teori ahli yang mendukung ke situ. Oke? Nah, nanti dari situlah Anda akan bertanya kepada narasumber yang kalian ingin observasi. Kalau ini materi yang Anda bawakan itu kosong alias tidak bisa menuntun atau tidak jadi peta Anda untuk bisa turun ke lapangan, ya sama aja kiamat gitu. Artinya Anda mempresentasikan materi, mencari materi itu hanya 50% awal untuk bekal turun lapangan.
Kan tidak mungkin langsung turun mau tanya apa saya gitu kan. Saya nomor 7 saya dapat ini nih, tapi habis itu saya mau tanya apa ya besok. Nah, Bu, apakah nanti ketika praktek itu kelompoknya sama begitu ya? Nanti ada polling, silakan mau sama boleh, nggak sama juga boleh. Tapi Ibu sarankan sih sama saja gitu kan. Sama aja, biar nggak repot lagi kasihan Sania bolak-balik atur orang kelompok ya. Jadi langsung aja deh cuma 2 pertemuan, habisin sampai UAS, sampai turun lapangan selesai. Apakah topiknya sama Bu gitu? Topiknya semua kelompok harus sesuai ketika turun lapangan. Tidak harus, ya tidak harus sama. Bisa aja teman-teman nanti ada mengkaitkan dengan kelompok lain punya teori, tetapi yang utama tetap di kelompok teman-teman. Kalau bisa, karena kan tidak mungkin ya tiba-tiba Anda dapat di mana Hyperstore. Terus di situ ternyata eh, apa tidak ada customer experience-nya. Mungkin Hyperstore kan jarang bikin ini ya event nggak kayak kosmetik gitu di atau mobil gitu ya showroom bikin showroom mobil di mana di apa bikin pameran di Lipo gitu kan misalnya nggak pernah kan. Nah itu kan nggak ada customer experience. Misalnya Anda dapat customer experience ya harus disesuaikan. Anda mau tanya apa? Kebetulan yang dapat izinnya pas ada tema tentang consumer experience. Ya boleh, silakan. Boleh pakai teori kelompok lain. Karena nanti pertanyaannya kan universal. Ya, pertanyaan ke lapangan nanti sangat universal, tapi harus Anda kaitkan dari semua teori dari 1 sampai 13 gitu loh. Siapa kan nggak mesti semua, nggak tidak semua unit usaha itu ketika mengelola konsumen itu bisa mempraktekkan nilai pelanggan. Nggak semua. Ada yang hanya mampunya sampai konsep pemasaran dengan kaitannya dengan customer relationship. Bagaimana? Ada yang cuma mendatanya manual misalnya. Tuh ya, terus Anda mau tanya data warehouse, ada rencana oh, ada tapi tidak ada biaya misalnya. Nah, itu kan kembali ke kebutuhan lapangan. Ya, jadi kaitan teori itu boleh 1 sama 13 mana yang relevan. Oke, jadi tidak sesuai dengan yang Anda harus harus presentasikan. Misalnya aja kelompoknya 7 nih siapa sih kelompok 1? Bisa kelompoknya Dewi, Dewi Nirwana Banaweng. Ini ikut lagi di kelas saya, ikut lagi dia. Oke, Dewi di kelompok 7 gitu kan. Terus Dewi dan kawan-kawan turun lapangan gitu ya ke Supertop. Bu mau tanya, lah kok ini kok bisnis internasional, Bu? Saya mau tanya tentang praktek mereka mengelola konsumen gitu ya. Udah tanya. Terus mereka sejauh ini pakai apa? Oh, ada membership, Bu. Supertop yang di Tova kan ada membership ya. Oke, terus lalu mereka seperti apa membershipnya? Oh, ada data warehouse. Ya udah nanti dikaitkan sama teori data warehouse. Data warehouse yang baik itu menurut teori siapa? Walaupun bukan timnya Dewi yang presentasi data warehouse. Makanya ketika teman lain presentasi perhatikan. Makanya ada Google Drive di situ. Makanya teori-teori masuk semua. Jadi mau ambil teori yang sudah dikerjakan teman lain, sudah dikerjakan. Ya silakan ambil di situ. Masukkan di makalah Anda. Makanya Google Drive itu fungsinya nanti ya minggu depan semua sudah harus mengumpulkan PowerPoint-nya teman-teman ya PowerPoint yang mau dipresentasikan, oke. Dan juga makalah sederhana yang dari PowerPoint-nya. Jadi sebelum PowerPoint Anda kan pasti bikin database dulu di Microsoft Word ya, bikin Microsoft Word dulu baru Anda taruh di ini apa ditaruh di PowerPoint. Jadi di Microsoft Word-nya juga Anda kumpulkan makalah singkatnya, baru materi itu poinnya saja. Jadi tidak usah di copy paste kalimat-kalimat di makalah, pusing bacanya ya. Anda bercerita, Anda bernarasi, silakan ditunjukkan ke kami poinnya saja. Misal faktor yang mempengaruhi customer experience itu adalah kualitas produk satu. Tidak usah jelaskan kualitas produk adalah ngapain Anda tulis di situ ya poinnya saja. Kami akan bisa lihat di makalah nanti kalau mau detail ya, paham ya? Supaya kita presentasi bisa cepat, tidak terlalu malam karena kan ini udah jam 3 kurang lebih 1,5 jam itu kan cukup gitu loh teman-teman tidak perlu habis-habiskan. Nanti kan ada lagi yang harus Anda kerjakan dan lain sebagainya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, aman, ingat minggu depan 7, 8, 9. Minggu depan lagi langsung habis 10, 11, 12, 13. Itu ya, mudah-mudahan kita bisa selesaikan materi lebih cepat supaya sebagai bekal teman-teman untuk melakukan observasi gitu kan. Nanti observasi ada 3 minggu nih.
Perhatikan loh ya, 3 minggu itu di minggu pertama Anda bikin surat, sekaligus Anda mencari apa objek yang ingin diobservasi, pastikan mereka memang mau dan memang ada kaitannya dengan memanage konsumen dengan cara apa mereka punya gitu loh. Jangan sampai mereka nggak punya konsumen, nggak punya database sederhana lah, minimal punya database sederhana. Kalau tidak punya, ya berarti yang ngapain ya mereka buka usaha konsumen nggak diurusin. Lucu gitu loh. Cari yang agak besar, yang mungkin udah 5 tahun berdiri, udah badan usahanya udah PT, itu tuh pasti mereka punya sampai ke arah customer relationship management ya. Tapi programnya macam-macam. Ada nggak yang sampai ke level customer experience? Biasanya udah nasional itu skalanya. Nah, makanya kita cek, siapa tahu ada cabangnya yang nasional di sini. Mungkin Anda bisa temukan, misalnya PT Astra ada punya cabang di sini, dia punya kantor gitu ya, branchnya atau perbankan juga bisa yang suka ngasih sponsorship ya, Bank NTT itu juga bisa. Bank NTT juga bisa ada CRM-nya kalau tidak salah. Ya, mereka partnernya dengan pemerintah ya, Pemda. Oke, begitu. Nah, berikutnya adalah Ibu beri gambaran umum dulu untuk yang 8, topik 8. Ini siapa nih 8 nih? Aspen, Aspen Benedikto, Sopian. Sopian izin ya. Sopian lagi membarengi orang Belanda kayaknya. Lagi ini tamu mahasiswa Belanda. Mm-mm. Kelompoknya Aspen itu 8. Sorry, aduh, hilang. Ya 8, 8 ya. Kelompoknya nah, kasih tahu si siapa Martin ya. Kasih tahu Martin minggu depan dia udah presentasi kelompoknya karena satu pertemuan 3 sampai 4. Jadi kita habiskan 2 minggu sekaligus biar cepat karena ini udah berteman 10 masa terlambat ini UTS-nya. Kita harus kejar-kejaran. Nah, teknologi informasi CRM. Apa pula nih teknologi informasi CRM? Nah, loh. Nah, biasanya kan ada yang kita menggunakan ini ya sistem ya. Nah, itu apa saja pengertiannya apa sih teknologi informasi CRM? Lalu sistem apa yang digunakan, basisnya seperti apa, rangkaiannya bagaimana? Ada teman-teman di buku ada, kita semua ada bukunya. Kalau memang belum ada nanti bilang kita kasih buku PDF-nya. Tapi sepertinya Bu Yosefina udah deh, nanti dicek lagi ya. Kalau belum bilang ya Sania di track lagi. Tidak harus dari buku juga nggak apa-apa, di jurnal nggak masalah. Ibu Ya, baru mengirimkan Hmm, yang foto, Ibu. ada ya? Udah belum? Baru satu buku, Ibu, yang Battle Franchise. Baru batu ya? Iya. Oke, nanti Ibu share aja deh. Ibu coba utik-utik lagi ya. Ada 2 sih. Ini pertemuan setelah UTS sepertinya yang meramu Ibu. Jadi belum di-share nih kayaknya. Jangan-jangan nih. Belum di-share. Ini banyak yang berbasis IT yang setelah UTS nih. Sangat-sangat IT sekali. Tuh ya, ada rangkaian-rangkaian sistem di sini ya. Coba nanti langsung Ibu share ketika udah ketemu yang 7 sampai 13 ini. Oke. Oke ya, paham ya. Ini penggunaan sistem informasi itu seperti apa dalam CRM? Ya biasanya aplikasi mau dengan tender bikin pihak kesekian kita bayar aja gitu. Rata-rata begitu di perusahaannya. Mau bikinkan database untuk konsumen kita nggak bikin sendiri, kita pesan si APK gitu kan teman-teman atau software ya, software mengelola konsumen itu kita biasa tenderan. Berikutnya ada 9 ya pertemuan topik 9 di minggu depan juga dipresentasikan. Ini adalah customer related database ya dalam aplikasi customer relationship management. Nah, di sini related database ini adalah sama dengan IT, tetapi dia lebih spesifik lagi. Seperti apa sih yang uh, ke database yang ada di konsumen ini, apa saja komponennya gitu ya. Komponen apa saja dari konsumen gitu ya yang perlu dimasukkan ke dalam database gitu ya. Ada aplikasinya sih. Aplikasi CRM ini kompleks sih teman-teman. Saya rasa nggak semua perusahaan punya ya CRM. Jadi nanti tolong ketika bertanya, Anda memilih perusahaan, pastikan memang harus minimal PT sih kalau saran saya. Itu baru udah mereka ada praktek CRM-nya. Kalau yang tidak PT, yang belum 5 tahun, kayak UMKM susah teman-teman. Tapi kalau Anda mau tanya silahkan. Semisal mereka UMKM-nya memang sudah lama, terus ada kerjasama investor, bukan karyawan, Anda mau tanya, dan sudah sering ekspor gitu, misalnya tenun gitu, sudah ekspor, sudah ada pembeli tetap, it's okay gitu ya. Udah ada pembeli tetap, sudah bergeraknya cukup lama, nggak masalah mau UMKM.
silakan saja. Tapi perhatikan komponen-komponen tersebut ya. Berikutnya data warehouse. Nah, data warehouse ini sangat IT sekali. Nanti gini aja, Ibu akan berikan filenya. Nanti kalian ekstraksi ke dalam PPT, itu sudah ada semua ya. Di situ ada semua. Nah, data warehouse ini sama seperti SIM. Nah, apa saja di dalam data warehouse yang kaitannya dengan konsumen, tetapi dia sangat umum. Kalau aplikasi CRM khusus CRM, tapi kalau data warehouse ini dia lebih ke untuk gudang juga ada. Jadi kaitannya stok itu untuk pelanggan yang memang rutin itu bagaimana menyetoknya, untuk konsumen yang kayak kita beli kadang enggak, itu bagaimana letak stok warehouse-nya. Nah, itu ada data warehouse namanya. Ya, sampai sedetail itu biasanya perusahaan besar ya, teman-teman. Perusahaan yang sudah punya banyak pelanggan, ada pelanggan tetap, ada pelanggan yang belinya dalam jumlah besar, itu rutin, ada yang pelanggan yang belinya hanya satu dua eceran, atau yang pelanggan dadakan itu juga dia bagaimana mengatur warehouse-nya. Nah, kurang lebih begitu. Kalau customer experience ini lebih ke praktek bagaimana produsen turun ke lapangan langsung melihat konsumen ya. Seperti exhibition iklan, iklan exhibition itu pameran, kok iklan itu kan advertising ya. Exhibition tuh pameran gitu ya, pameran di event-event yang ada di masyarakat ya, misalnya lomba, terus festival, gitu. Seperti festival Bango kuliner yang ada di Jakarta, itu sih di Jakarta Festival Food. Tuh. Atau kemarin ada di Kupang ya, festival ini makan makanan kuliner itu di Kupang. Ada dua tempat ya. Oh, pas ulang tahun kemarin tuh kayaknya. Nah, itu kalian sempat main ke sana nggak? Itu kalian cek. Harus sering main ya. Kalau anak marketing harus harus sering main, teman-teman, tempat-tempat kayak gitu. Jadi kita tahu sponsorshipnya, wah ini Bank NTT, oh ini Bank BTN gitu ya. Kita ada kerjasama sih dengan Bank NTT, Bank BTN ya, Bank Mandiri juga ada. Kita ada MOU-an kemarin, ada mengundang untuk kurikulum, merombak kurikulum mereka datang ya. Nah itu bisa jadi kalian bisa mengobservasi juga, jadi partner dengan manajemen kemarin. Ya, customer experience. Biasanya mereka turun lapangan ya untuk bikin exhibition atau kerjasama dengan masyarakat. Kalau di mall-mall besar itu rata-rata eventnya selain kuliner, kosmetik, pakai IR gitu ya, pakai augmented reality, kita coba ke stand satu, stand 2, kosmetik, skincare, itu-gitu. Produk perempuan sih kebanyakan customer experience nih, rata-rata ya. Produk-produk centil ya, jarang yang fashion, jarang banget yang distro. Berikutnya, ini dimainkan di minggu ke-12, yaitu Customer Experience, Data Warehouse, Ekosistem, dan Implementasi CRM di UMKM. Nah, ini ada di buku semua, teman-teman. Nah, nanti saya share langsung, saya coba cek kembali. Nah, ekosistem CRM ini kaitannya ada suppliernya, itu tadi ya, ada hubungannya dengan hubungan karyawannya, lalu kaitannya dengan iklan, dan lain sebagainya. Ya, ekosistem ini bagaimana pihak-pihak lain yang berkaitan menghidupi CRM itu sendiri. Oke, dari sini sudah clear. Nanti Ibu share. Kalau misalnya Ibu masih lupa, tolong diingetin ya, Sania ya. Tolong diingatkan, Bu, butuh PDF gitu, Bu, materinya gitu. Kemarin kita sudah sepakati dengan Ibu Yosefina untuk menggunakan materi tersebut, apa, buku ya, buku tersebut ya. Tetapi bisa juga dari artikel jurnal. Bu, saya nggak cocok, kurang ini materinya, kurang banyak. Mau cari artikel yang bahasa Indonesia, silakan, sangat diperbolehkan. Ya, saya sarankan malah ada yang dari artikel jurnal sih. Untuk beberapa slide yang terkait studi kasus itu boleh, silakan mengambil contoh. Jangan lupa untuk di part presentasi materi ada satu contoh nyata, ya tolong dicatat ketika Anda presentasi ya, kelompok yang mempresentasikan topik ada satu contoh implementasinya seperti apa ya kalau mengelola investor, misalnya produk apa, yang cari aja di Google dulu, karena kan bukan observasi ya, bagaimana menjaga hubungan karyawan supaya CRM tetap jalan, contohnya perusahaan apa, itu ada, tolong diberikan contoh prakteknya bagaimana supaya kita ada gambarannya, dan supaya nanti kalau keliru kita bisa berikan revisinya gitu ya, karena kan POV-nya beda-beda, siapa tahu perlu ada tambahan. Oke, sampai di sini clear ya untuk kelompok dan juga mekanisme
untuk presentasi 2 minggu ke depan kita langsung habiskan minggu ke-11 yaitu kelompok 7, 8, 9. Minggu ke-12 yaitu 10, 11, 12, 13. Nah, hati-hati. Jangan lama-lama presentasinya. Kurang lebih 15 sampai 20 menit. Ya, 15 sampai 20 menit. 1,5 jam kita akan selesaikan. Sisanya nanti Ibu berikan masukan dan lain sebagainya. Ya, kurang lebih 20 menit ya. Kalau lewat 20 sampai 25, nanti Ibu jadi wasit. Oke, cukup. Langsung next intinya apa gitu dan sebagainya. Supaya teman-teman tidak ngantuk dan lain-lain. Karena kita banyak pekerjaan. Yuk, yang mau tanya, ada tidak? Clear? Jelas? Jelas? Oke, kalau sudah jelas, ya gimana? Sudah Ibu. Mau bilang jelas tadi. Oh ya, oke, sudah jelas. Kalau sudah jelas ya sudah selesai berarti kita kelasnya toh. Udah, udah selesai. Itu sudah. Mau apa lagi? Udah toh? Tidak daftar hadir. Oh ya, yang itu paling penting itu ya. Ya, siap. Tunggu ya. Tunggu sebentar. Mm, mm, mm.